Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yahya, selamat pagi Pak Rohandi. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Bapak Yahya Baik, gimana? baik, baik. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak akan diskusi dengan Bapak, minta waktunya dalam mengidentifikasi sumber daya berbasis kekuatan aset yang ada di Sekolah SMK Negeri 29 Jakarta. Seperti yang sudah saya pelajari, banyak sekali 7 modal aset yang ada di setiap sekolah. Misalnya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, lingkungan alam, maupun politik dan agama dan budaya. Pastinya banyak sekali yang kita miliki yang belum kita mungkin makanya bersama-sama kita bahas, nantinya akan kita diskusikan apa saja yang menjadi modal kekuatan aset itu tadi. Banyak sekali, misalnya modal manusia, saya melihat ada potensi dari guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan memiliki sertifikat pendidik, terus ada murid, ada tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah yang ikut berpartisipasi sebagai pembina, terus ada alumni, terus juga ada komite sekolah. Nah, bagaimana menurut Bapak Yahya dan Bapak Rohandi melihat identifikasi kekuatan berbasis aset? Silakan Pak Yahya. Oh, saya dulu nih. Makasih Bu Yuni. Yang pertama yang seperti Ibu katakan bahwa modal atau aset yang kita miliki itu kan ada 7 ya. Ada 7. Salah satu yang akan kita bahas lebih dulu adalah kaitan dengan modal manusia. Di SMK 29 ini ya modal manusia ada yang internal dan ada yang eksternal. Ada siswa yang jumlahnya cukup banyak ya. Ada 31 rombel kita. Itu sekitar 1.000 lebih lah modal manusia kita, modal siswa kita yang harus kita kapitalisasi sehingga dia nanti akan mempunyai potensi yang kita bisa legitkan dengan segala potensi bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa kita. Ya, kita ingin bahwa dari aset mereka ini input kita, walaupun input itu memang kita defend ya mendapat apa adanya, kita ingin proses di sini membuat mereka yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak patuh menjadi patuh, yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Aset siswa ini yang luar biasa yang kita miliki. Di samping aset siswa yang kita miliki kan ada yang penanganan. Penanganan itu adalah ya guru, kemudian staf karyawan, calaka, kemudian juga ada security dan sebagainya, juga tidak kalah banyak yang kita punya, yang kita miliki, dengan beragam latar belakang sosial dan beragam latar belakang pendidikan. Guru kita hampir 61, itu guru semua tingkat, dalam arti kata semua status ya, baik yang PNS, P3K, kemudian ada juga yang KKI, dan ada honor dan sebagainya. Kemudian untuk staf karyawan TU itu sekitar 19. Jadi sekitar 80 guru dan karyawan yang kita punya dan kita miliki dengan beragam macam pendidikannya. Kita memang ingin mendorong teman-teman guru dan yang lainnya untuk meningkatkan kapasitas dirinya dengan melanjutkan kepada yang lebih tinggi lagi. Di saat ini ada 2 teman kita yang sedang melakukan pendidikan S2-nya. Itu ada Ibu sendiri, Bu Yuniwati, dan Pak Suharmadi. Itu salah satu mahasiswa Pak Pomito juga di Universitas Mercu Buana. Kemarin 1 minggu yang lalu sudah ada yang wisuda S2, itu Ketua Program Keahlian TPTU, Bu Lia Amalia. Dan kita juga ingin mendorong teman-teman yang lain untuk mengambil kesempatan apapun yang diberikan oleh perguruan tinggi, baik yang berbayar maupun yang sifatnya beasiswa, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh guru.
kita juga mendorong teman-teman guru untuk ikut setiap perkembangan yang ada. Contoh bisa ikut kegiatan CGP yang seperti yang Ibu laksanakan saat ini, karena beberapa pekan kemarin ada 2 dari rekan kita, guru SMK 29 yang sudah menuntaskan CGP-nya di CGP 10. Ada juga dalam kesempatan yang sama, satu teman kita atau satu orang dari guru SMK 29 yang menjadi fasilitator nasional untuk program guru penggerak ini. Ada satu yang sedang mencoba peruntungannya untuk mengikuti seleksi fasilitator. Dan kita berdoa mudah-mudahan dari SMK 29 akan lebih banyak lagi guru penggerak yang dia bisa bergerak, menggerakkan, dan apa biasa motonya itu? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita ingin seperti itu. Dari aset internal kita ya. Kemudian dari aset manusia yang lain ya tentu sekolah ini tidak akan bisa berjalan dengan sendiri tanpa bantuan yang lain, tanpa bantuan orang tua yang kemudian diwadahi oleh komite sekolah yang dalam hal ini nanti Pak Rosadi ya. Rohandi ya, saya suka kebalik-balik Pak Rohandi yang menjadi ketua komite sekolah untuk 3 tahun ke depan. Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat harus kita maknai sebagai dukungan yang memang pendidikan itu tidak menjadi tanggung jawab sekolah saja, tapi pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua, baik orang tua, kemudian dinas pendidikan, kemudian dinas-dinas yang lain, masyarakat yang lain, ya mungkin juga dalam pihak keamanan, jadi menjadi tanggung jawab mereka juga dalam untuk menghindari, menanggulangi segala bentuk kenakalan-kenakalan, penyimpangan-penyimpangan dari kelakuan-kelakuan anak didik dan sebagainya. Itu juga kita sama-sama menjadikan mereka sebagai aset untuk kemudian kita membuat sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman bagi anak, menjadi sekolah yang ramah bagi anak, menjadi sekolah yang bisa memunculkan segala potensi-potensi yang dia miliki. Sehingga dengan potensi yang dimiliki, dia akan menjadi manusia yang hebat melebihi kita. Itu yang kita harapkan. Nah, itu aset manusia, baru satu aset. Yang lainnya sosial, terus apa lagi? Sosial, keagamaan, fisik. Kalau fisik ya kita dari daerah selatan ya. Daerah Jakarta Selatan, letak wilayah kita, sekolah kita cukup luas ya. Untuk ukuran kota Jakarta itu cukup luas dengan segala fasilitas yang lengkap, sarana olahraga yang lengkap, sarana praktek yang lengkap. Apalagi sekarang ini kita sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Jadi ya, kita punya beberapa kelas industri yang tentu kita ingin di sekolah ini juga muncul TEPA-TEPA, sehingga itu akan membiasakan anak untuk kegiatan-kegiatan setelah mereka lulus nanti. Jadi segala potensi kewilayahan, lingkungan itu luar biasa di sini, sehingga kita juga membuka banyak ekskul yang dalam rangka untuk menggali potensi anak yang dimiliki, baik dalam cabang olahraga, kita ada futsal, ada voli, ada basket, ada bulu tangkis, karena kita punya hall yang luas. Bulu tangkis saja kita punya 3 lapangan, ada lapangan futsal juga, ada lapangan basket, ada lapangan bola voli, dan sebagainya. Dan potensi yang lain, ada seni yang kita kembangkan, ada keagamaan yang kita kembangkan, kemudian ada jiwa nasionalisme, paskib, ada kegiatan kita pepala, ada marching band dan sebagainya. Itu kita kembangkan dalam rangka untuk memanfaatkan lingkungan yang ada, memanfaatkan luas wilayah yang ada, baik sarana ibadah dan yang lainnya. Nah, itu dalam rangka untuk aset yang kita harus kembangkan untuk menuju anak atau lulusan yang sesuai dengan visi dan misi yang kita sudah canangkan. Saya rasa itu. Baik, Bapak. Ada yang belum Bapak sebutkan model politik, maksudnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian atau kebijakan dari dinas pendidikan. Itu kaitan politik, kaitan model politik. Memang saat ini sedang digaungkan yang namanya transformasi SMK. Jadi kita dipacu, didorong
diarahkan untuk bagaimana kita mencari terobosan-terobosan sehingga lulusan kita yang BMW itu B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, dan berwirausaha itu punya tempat gitu, punya wadah, punya untuk bisa dikembangkan itu. Bagi contoh misalnya transformasi SMK yang kita lakukan, ya kita menjadi sekolah PK adalah bagian dari transformasi SMK. Kemudian kita juga akan membuat yang namanya VKL, praktek di lapangan itu, ya minimal 6 bulan, maksimal bisa berapa saat saja, bisa berapa lama gitu, tidak terbatas dalam satu industri, tapi kita industri-industri yang memang relevan dengan apa yang diambil oleh anak kita. Jadi dalam sisi politik itu kita membebaskan untuk teman-teman ini berkreasi, untuk teman-teman ini berinovasi dalam rangka untuk memunculkan lulusan-lulusan tamatan-tamatan SMK yang siap di dunia kerja, ataupun siap di perguruan tinggi, ataupun siap untuk bisa mereka berwirausaha. Itu yang kita lakukan. Gitu untuk politiknya. Jadi seperti itu angkanya. Baik Bapak, terima kasih. Kalau menurut Pak Rohandi sendiri, bagaimana melihat mengidentifikasi dalam berbasis aset ini, Pak? Ya, saya melihatnya kita berawal dari visi. Jadi ketika kita melihat tujuh aspek yang tadi Bu Yun ditanyakan itu, maka berpijak berawal dari visi dan misi sekolah. SMK Negeri 29 itu memiliki visi dan nanti diaktualisasikan dalam misi. Dan itu mungkin nanti akan terprogram selama periode waktu kepemimpinan berjalan, di mana visi itu coba didekatkan dengan aksi-aksi, dengan program-program kerja dari sekolah. Kalau melihat kondisi SMK 29 secara umum, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, memiliki sumber daya guru 61 dan memiliki kompetensi yang beragam. Karena memang di SMK 29 ini juga beragam prodi yang ada, sehingga kompetensinya guru-guru harus mendekatkan kapasitas dia, kompetensi dia dengan prodi yang ada di SMK 29. Kalau di kampus ada bahasa namanya linier, artinya kemampuan pendidikan si pendidik itu harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai di dalam visi itu, sehingga nanti guru akan memiliki arah untuk menambah kompetensinya, kecakapan dia, kemudian keahlian dia, keterampilan dia, untuk ditransformasikan, untuk ditransfer ilmunya kepada anak-anak peserta didik. Dan kunci yang kedua adalah bahwa modal manusia yang dimiliki di sekolah ini juga cukup besar. Ada 31 rombel tadi ya, artinya ada ribuan siswa yang memiliki keinginan untuk menambah keterampilan, kecerdasan dia di dalam mendapatkan pendidikan di sekolah. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, mendorong guru-guru untuk bisa menambah skill, kompetensinya, melanjutkan studinya S2. Jika perlu kepala sekolahnya harus S3. Amin. Gitu, karena tuntutan kompetensi pendidikan ke depan itu memang diarahkan kepada kecakapan, kecerdasan, dan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusianya. Kemudian tentunya tenaga pendidikan, tendiknya juga harus mendukung itu semua. Karena dengan sistem yang dengan kurikulum merdeka saat ini, itu guru tidak hanya dituntut cakap dalam mengajar, tapi juga cakap dalam mengelola administratif. Dan pengelolaan administratif ini yang kadang energinya lebih banyak, effortnya banyak. Belum lagi diklat-diklat yang harus diikutkan, dia yang mengikuti diklat ini dan seterusnya. Saya pikir SMK 29 melalui kepemimpinan Pak Yahya mendorong dan membuka ruang yang luas, yang lebar buat 29.
Cuma yang agak unik, 29 ini kan sekolah menengah kejuruan negeri, tetapi belakangnya masih ada penerbangan. Sehingga prodi-prodinya juga ada prodi yang secara khusus bergerak di penerbangan. Nah, sementara industri penerbangan itu belum banyak memberikan kontribusi ke dalam sekolah dalam bentuk misalkan kayak di sekolah Pak Yaya sudah mendorong ada kelas industri, membuka diri dengan pihak industri seperti Shaft, Daikin, kemudian apa lagi Aqua. Itu artinya bahwa industri di luar dari prodi itu melihat membidik potensi 29 yang besar ini. Ya, semoga nanti ada industri penerbangan yang juga bisa bekerja sama sehingga lulusan ataupun keluaran dari SMK 29 itu benar-benar bisa BMW ya Pak ya. Kalau dia tidak mampu secara ekonomi, dia bisa langsung bekerja dan bekerjanya bisa langsung diterima. Kalau dia punya kemampuan ekonomi dan keinginan terus belajar, dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kalaupun dia ternyata punya skill yang bagus, punya cukup modal, dia bisa jadi pengusaha dengan cara dia berwirausaha. Kemudian aspek lain misalkan seperti aspek sosial. 29 ini ada di tengah jantung Jakarta Selatan ya. Kalau di umum bilang anak Jaksel beda sama anak yang lainnya, katanya begitu. Artinya maka 29 itu di tengah lingkungan yang juga terjaga, ada Mabes Polri, kemudian hubungan komunikasi sekolah dengan sosial seperti Babinsa, kemudian Humas Polri dengan Polri, ini juga baik. Dengan kerjasama itu mampu bisa mengendalikan anak-anak yang dalam tanda petik punya energi yang berlebih dan tidak bisa tersalurkan dan akhirnya pada aspek-aspek yang kurang baik. Kemudian dari sisi aspek demografi 29 ini cukup luas, gede. Ini spans of controlnya mesti kuat ini Pak Yahya dengan seluruh jajarannya karena luas sekali dan memang luar biasa. Nggak kita temuin ada sekolah yang punya aula bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan dan bisa nampung semua siswa. Itu luar biasa. Ada kemudian lapangan, artinya dukungan fasilitas dari sekolah ini memadai lah buat anak-anak berkegiatan, berolahraga dan segala macam. Bahkan saya dengar ekskulnya bisa sampai 30-an ya. 29 apa berapa? 22 ekskul, ini luar biasa. Kemudian kalau dari sisi aspek agama dan budaya, ada pembiasaan yang tidak ditemui di sekolah lain. Di 29 ini ada pembiasaan pagi dengan nama apel pagi dan di situ dilatih anak-anak untuk disiplin. Anak-anak dilatih untuk tertib, anak-anak dilatih untuk taat. Dan inilah mungkin bagian dari upaya pencapaian visi dari 29. Kemudian pembiasaan dalam berdoa ketika pagi hari. Kemudian ada tadarus Quran bersama. Mungkin yang belum nanti coba didorong guru agama untuk sholat duha bersama barangkali. Karena saya pernah waktu di salah satu sekolah dan jadi komite juga, kita dorong untuk melakukan duha bersama. Kemudian dari aspek agama yang lainnya mungkin juga bisa didorong nanti bisa bekerja sama sekolah dengan komite terkait dengan program berbagi. Kalau sekarang lagi rame katanya Santunan. Jumat Berkah. Jumat Berkah yang kita kelola dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan program tersebut sehingga bisa memunculkan satu pembiasaan tabiat sebuah budaya yang dimiliki oleh anak-anak terkait dengan berbagi. Karena berbagi itu jauh lebih baik daripada meminta, kira-kira gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian aspek politik
Aspek politik saya pikir sekolah ini kan given ya, menerima regulasi kebijakan dari pemerintah, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tetapi sepertinya nanti akan ada satu transformasi baru, mungkin kita nggak tahu karena menterinya baru. Biasanya menteri baru membawa gagasan baru, membawa ide baru, membawa pencerahan yang baru. Sebelumnya dengan kurikulum Merdeka P5, kita nggak tahu apakah P5 akan bertahan atau enggak. Cuma setidaknya paling sekolah itu bisa memberikan masukan, saran kepada pemerintah daerah, kepada dinas pendidikan atau kepada kementerian nantinya mungkin bergabung dalam kepala sekolah bahwa postur SMK itu seperti ini, maka usulan-usulan dan gagasannya adalah akan disesuaikan dengan karakteristik SMK, sehingga berganti menteri tidak berganti gagasan, tidak berganti program. Sampai sejauh ini sih dinas masih bagus memberikan regulasi itu kepada sekolah. Cuma beberapa hal terkait dengan upaya mendukung anak-anak tetap bisa terus belajar, seperti program KJP, kemudian program PIP, itu sebisa mungkin bisa terakses oleh anak-anak di SMK 29. Walaupun tempatnya di Jaksel, tetapi yang berangkat dari utara, dari barat, dari pusat, kemudian dari selatan sendiri, dan ya hampir dari semua penjuru Jakarta masuk di SMK 29. Aspek yang belum apa tadi? Agama budaya sudah. Sudah tadi. Fisik, lingkungan. Fisik udah tadi, fisik luas segala macam dan terusnya Lingkungan mendukung. sudah ya Pak ya. Saya pikir itu dulu kali ya dari saya. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yahya selaku pimpinan, bagaimana cara mengelola pemanfaatan sumber daya yang ada yang berbasis aset di sekolah, terutama guru-guru yang mana merupakan faktor vital. Bagaimana memaksimalkan peran modal manusia ini sumber daya dibandingkan dengan modal-modal yang lain. Oke. Analisis, kalau dalam manajemen itu analisis SWOT ya. Analisis itu mesti kita lakukan. Pemetaan terhadap guru, kompetensi yang dimiliki oleh guru, kecenderungan guru, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru juga mesti harus kita petakan. Mesti betul-betul sebagai manajemen, pimpinan memahami dengan betul segala potensi yang dimiliki oleh anak buahnya. Potensi, kelemahan, opportunity, dan yang lainnya juga harus kita sama-sama pahami. Kemudian lakukan diskusi secara terus-menerus untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi sekolah ini. Tentu butuh usaha yang dilakukan dalam menyamakan semua aspek terhadap guru-guru yang ada. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Yahya, Pak Rohandi. Kalau bisa saya simpulkan nantinya diskusi ini akan saya buat notulensi ya Pak ya. Yang mana tadi saya simpulkan bahwa dengan adanya modal manusia, perannya ini sangat menjadi faktor vital yang nantinya akan menjadi objek dan subjek nantinya ya, yang memberi dan menerima manfaat. Kalau modal sosial ini nantinya yang memperkuat komunitas yang ada di lingkungan sekolah, sehingga sekolah menjadi sekolah yang kondusif, harmonis, religius, dan lain sebagainya. Kalau modal fisik mungkin perannya ini yang sangat mendukung secara fasilitas dan sarana yang ada di sekolah sebagai faktor pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Untuk lingkungan ini adalah yang nantinya akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, sejuk dalam proses pembelajaran.
Untuk finansial ini yang merupakan tadi Bapak Yahya sebutkan misalnya BOS, BOP dan lain sebagainya, ini yang menunjang kegiatan untuk pembiayaan kebutuhan sekolah. Kalau modal fisik ini perannya nantinya akan melahirkan kebijakan yang mana nantinya akan berdampak sehingga berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Untuk modal agama budaya ini yang nantinya akan juga mempengaruhi terciptanya anak yang beriman, bertakwa, religius, dan memiliki kebiasaan tradisi budaya yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Yahya, Bapak Rohandi atas kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan hati memanggilmu kawan, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, penggerak menghargai kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.